Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah seminar. Pada video ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Biochar Alang-alang di Perkaya Larutan Campuran Ekstrak Rumput Laut dan Pupuk N terhadap nematoda pertumbuhan dan hasil kedelai pada tanah masam oleh saya sendiri Nurul Awalia Ansar dengan NIM D1B120020 di bawah bimbingan Bapak Dr. Laode Muhammad Harjoni Kilawasid SPM SI selaku pembimbing 1 dan Bapak Insinyur Terry Paki MSI selaku pembimbing 2. Latar belakang penelitian. Kedelai merupakan komoditas terpenting ketiga setelah padi dan jagung di Indonesia. Pemanfaatan kedelai sebagai sumber pangan fungsional di Indonesia saat ini dititikberatkan pada konsumsi tahu dan tempe. Namun, produksi kedelai Sulawesi Tenggara masih belum dapat memenuhi permintaan konsumen. Salah satu kendala utama rendahnya produksi adalah lokasi budidaya. Karakteristik tanah yang digunakan untuk budidaya kedelai di Sulawesi Tenggara digolongkan sebagai tanah marginal yang memiliki tingkat kemasaman sangat tinggi. Tanah masam telah diidentifikasi menjadi salah satu penyebab utama yang membatasi produksi tanaman dan kualitas tanaman di seluruh dunia. Tanah masam biasanya didominasi oleh vegetasi alang-alang. Di Sulawesi Tenggara, alang-alang terdistribusi luas. Jerami alang-alang mengandung lignin, selulosa, dan hemiselulosa sehingga sangat potensial sebagai sumber feedstock dalam memproduksi biochar untuk mereduksi cekaman dalam tanah masam. Secara khusus, biochar memiliki fungsi spesifik dalam memperbaiki keasaman tanah dengan meningkatkan pH tanah. Namun, penggunaan biochar sebagai biofertilizer dibutuhkan pengayaan dengan material pupuk lain. Salah satu yang dapat digunakan adalah ekstrak rumput laut. Sulawesi Tenggara memiliki pesisir yang menyimpan kekayaan hayati rumput laut, seperti Capapicus alvarezi, Ulva lactuca, dan Sargassum sp. Studi sebelumnya oleh Kilawasid et al. 2023 menemukan bahwa aplikasi biochar jerami padi di perkaya ekstrak Capapicus alvarezi meningkatkan pH, P tersedia, K, Ca, dan Mg. Tetapi total N dan nitrogen tersedia sangat rendah dalam tanah masam. Padahal nitrogen tergolong ke dalam hara esensial makro untuk pertumbuhan tanaman. Nitrogen organik yang tersimpan dalam biomasa tanah termineralisasi dan tersedia dalam bentuk amonium dan nitrat untuk diambil oleh akar tanaman melalui interaksi biologis antara komponen jaring-jaring makanan tanah. Nematoda tanah dalam komunitas ekologi tanah dapat berperan sebagai pengatur laju dekomposisi dan mineralisasi hara dalam bahan organik tanah dan dapat juga berperan sebagai penghambat pertumbuhan akar tanaman melalui aktivitas parasitik akar. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh biochar alang-alang di perkaya larutan campuran ekstrak rumput laut dan pupuk N terhadap kelimpahan dan keragaman nematoda, pertumbuhan dan hasil kedelai pada tanah masam? 2. Apakah terdapat campuran yang menunjukkan pengaruh terbaik terhadap kelimpahan dan keragaman nematoda tanah, pertumbuhan dan hasil kedelai pada tanah masam? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh biochar alang-alang di perkaya campuran ekstrak rumput laut dan pupuk N terhadap kelimpahan dan keragaman fungsional nematoda, pertumbuhan dan hasil kedelai pada tanah masam. Yang kedua, untuk mengetahui campuran yang memberikan pengaruh terbaik terhadap kelimpahan dan keragaman fungsional nematoda, pertumbuhan dan hasil kedelai pada tanah masam. Kegunaan penelitian. Yang pertama, sebagai sumber informasi bagi petani dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesuburan tanah pada tanah masam
untuk pertumbuhan dan hasil kedelai melalui pemanfaatan biochar alang-alang. Yang kedua, bahan pertimbangan dalam pemanfaatan vegetasi alang-alang sebagai sumber biofertilizer berbasis biochar alang-alang diperkaya larutan campuran ekstrak rumput laut dan pupuk N untuk perbaikan kesehatan dan kesuburan tanah untuk optimalisasi hasil kedelai pada tanah masam. Dan yang ketiga adalah sumber rujukan bagi peneliti lainnya dalam pemanfaatan biomasa alang-alang untuk produktivitas pertanian pada lahan suboptimal. Tinjauan pustaka ada botani tanaman kedelai, tanah masam, komunitas nematoda, biochar, dan ekstrak rumput laut. Latar belakang penelitian. Produksi kedelai di Sulawesi Tenggara masih tergolong rendah. Kendala utama rendahnya produksi kedelai adalah penggunaan tanah marginal yang memiliki tingkat kemasaman sangat tinggi sebagai lokasi budidaya. Saat ini tanah masam telah diketahui merupakan salah satu penyebab utama yang membatasi produksi dan kualitas tanaman. Kesuburan tanah masam sangat rendah. Tingkat kemasaman tanah secara tidak langsung berpengaruh terhadap kehadiran nematoda tanah. Nah, nematoda dalam tanah ini berperan dalam proses dekomposisi bahan organik. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah adalah dengan menambahkan bahan organik ke dalam tanah, seperti biochar dan ekstrak jenis rumput laut sebagai sumber biostimulan dan hara. Biochar sebagai pembena tanah memiliki kandungan nutrisi, terutama unsur N, P, dan S yang cukup rendah, sehingga dilakukan pengayaan dengan hara baik yang bersumber dari pupuk organik maupun anorganik. Nah, penambahan ekstrak rumput laut sebagai biostimulan ini dapat meningkatkan pertumbuhan, hasil, dan juga menyediakan hara untuk tanaman. Namun, untuk tanah masam, total N dan N tersedia dalam tanah masih cukup rendah, sehingga perlu ditambahkan lagi pupuk urea sebagai sumber nitrogennya. Perlakuan biochar alang-alang diperkaya campuran ekstrak rumput laut dan pupuk N ini diharapkan dapat memperbaiki kesuburan tanah pada tanah masam yang rendah dan berakibat pada perubahan komunitas nematoda tanah yang berpengaruh terhadap proses dekomposisi dan mineralisasi hara serta dapat mencegah terjadinya kerusakan akar akibat aktivitas nematoda parasitik akar. Kemudian, hasil akhir yang diharapkan adalah pertumbuhan dan hasil kedelai yang meningkat pada tanah masam. Hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh pemberian biochar alang-alang diperkaya larutan campuran ekstrak berbagai jenis rumput laut dan pupuk N terhadap komposisi dan keragaman kelompok fungsional nematoda tanah, pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai pada tanah masam. Yang kedua, terdapat campuran yang menunjukkan pengaruh terbaik terhadap komposisi dan keragaman kelompok fungsional nematoda tanah dengan pertumbuhan dan hasil kedelai pada tanah masam. Metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu. Percobaan akan dilaksanakan di Greenhouse Laboratorium Lapangan Kebun Percobaan 1 Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Nematoda tanah diekstrak, diamati, dan dihitung di Laboratorium Agroteknologi Unit Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Penelitian akan dimulai dari Juli 2023 sampai dengan Januari 2024. Adapun bahan yang akan digunakan adalah benih kedelai varietas Agromulyo, lapisan tanah atas, rumput laut jenis Capapicus alvarezi, Sargassum sp, dan Ulva lactuca, alang-alang, larutan TAF, air, alkohol, aqueous, superpack, dan aluminium foil. Alat yang akan digunakan adalah drum sterilisator, blender dapur, cangkul, sekop, gember, polybag, terpal, penyaring ukuran 250 mesh, pengayak ukuran 5 ml per lubang, penggiling tepung, kain jenis tricot, wadah, botol sampel, mikroskop stereo, mikroskop cahaya Leica, corong plastik, oven, cawan Petri, penyaring ukuran 38 mikrometer. Prosedur kerja. Yang pertama, penentuan kelompok tanah dan koleksi tanah. Tanah yang digunakan diambil dari kebun petani yang didominasi oleh vegetasi alang-alang. Tanah yang diambil yaitu tanah lapisan atas sampai dengan kedalaman 10 cm. Nah, tanah ini kemudian dikering anginkan, setelah itu dihaluskan. Setelah dihaluskan, diayak dengan menggunakan pengayak ukuran 5 mm per lubang. Sebanyak 10 kg tanah lolos ayakan, kemudian dimasukkan ke dalam polybag dan dijenuhkan.
Setelah itu disimpan sampai diperkaya dengan perlakuan biochar, diperkaya larutan campuran ekstrak rumput laut dan pupuk N. Kemudian yang kedua adalah pembuatan biochar. Jerami alang-alang dikumpulkan dan dikeringkan di bawah terik matahari. Selanjutnya, jerami kering tersebut dibakar dengan menggunakan drum sterilisator pada suhu 350-400 derajat Celcius selama 1 jam. Biochar yang telah dibakar disiram dengan air untuk menghindari biochar berubah menjadi abu. Nah, biochar tersebut kemudian dikering anginkan. Setelah kering, biochar dihaluskan menggunakan penggiling tepung dengan penyaring ukuran 2 mm per lubang. Biochar yang lolos penyaring dimasukkan ke dalam paper pack dan disimpan hingga diperkaya dengan larutan campuran N dan ekstrak rumput laut. Namun sebelum itu, diambil subsampel dari stok biochar untuk dianalisis. Yang ketiga adalah koleksi rumput laut. Rumput laut segar Ulva lactuca dikumpulkan dari pantai pesisir Desa Tapulaga, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Rumput laut jenis Sargassum sp dikumpulkan dari pantai pesisir Tanjung Tiram, Desa Tondonggeo, Kabupaten Konawe Selatan. Sedangkan Capapicus alvarezi diambil dalam area budidaya rumput laut Desa Tondonggeo. Setiap rumput laut segar dihilangkan benda-benda asing yang menempel, kemudian dicuci menggunakan air lede. Setelah itu dibilas dengan menggunakan aquadet. Khusus untuk Ulva lactuca dan Sargassum sp yang telah dibilas dikering anginkan di bawah kondisi ruang. Penyiapan ekstrak Ulva lactuca dan Sargassum sp. Biomasa kering angin selanjutnya dikeringkan dalam oven selama 72 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, setelah kering ini, rumput laut digiling menggunakan blender dapur dan disaring hingga kurang dari 0,50 mm. Nah, sebanyak 100 gram masing-masing sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berbeda dan ditambahkan air reverse osmosis. Nah, sampai mencapai volume 1 liter. Kemudian diaduk dengan menggunakan pengadukan konstan selama 60 menit di atas hot plate pada suhu 60 derajat Celcius. Bubur disaring melalui kertas saring Wetman nomor 1 dan disimpan. Ekstrak dari masing-masing sampel ditetapkan sebagai larutan stok. Kemudian yang kelima adalah penyiapan ekstrak rumput laut Capapicus alvarezi. Capapicus alvarezi segar yang telah dicuci tadi dibersihkan, dipotong kecil-kecil, dan digiling menggunakan blender dapur hingga membentuk semacam bubur. Nah, rumput laut yang telah diblender berupa bubur ini kemudian dimasukkan ke dalam kantong yang terbuat dari kain muslin untuk disaring, dan tetesan atau ekstraknya ini ditampung ke dalam wadah plastik. Ekstrak yang dihasilkan kemudian ditetapkan sebagai larutan stok. Kemudian yang keenam adalah penyiapan larutan campuran nitrogen dan ekstrak cair rumput laut. Jadi, sumber nitrogen yang digunakan itu berasal dari pupuk urea. Nah, urea ini dilarutkan ke dalam tiap ekstrak cair tiap jenis rumput laut dengan perbandingan 2 gram per 100 ml ekstrak. Jadi, larutan campuran nitrogen dan ekstrak cair rumput laut ini dibuat dengan melarutkan 800 gram pupuk urea ke dalam 40 liter ekstrak cair rumput laut konsentrasi 10%, atau 36 liter air RO dan 4 liter larutan stok ekstrak cair rumput laut dicampurkan dengan 800 gram pupuk urea. Yang ketujuh adalah pengayaan biochar dengan larutan campuran N dan ekstrak cair rumput laut. Sebelum biochar diperkaya, terlebih dahulu ditentukan kadar airnya. Nah, dosis biochar yang digunakan itu adalah 20% dari berat tanah dan konsentrasi ekstrak tiap jenis yang digunakan adalah 10%. Bubuk biochar dicampur dengan tiap perlakuan larutan dari campuran tersebut dalam perbandingan 1:1. Sebanyak 2 kg biochar dimasukkan ke dalam wadah, kemudian ditambahkan 2 liter larutan campuran nitrogen dan ekstrak cair rumput laut. Setelah itu diaduk hingga rata. Biochar yang telah diperkaya dengan larutan campuran nitrogen dan ekstrak cair rumput laut disimpan dalam paper pack. Nah, sebelum diaplikasikan ke dalam tanah, biochar tersebut terlebih dahulu diambil subsampelnya untuk dianalisis.
Yang kedelapan adalah aplikasi biochar diperkaya ke dalam tanah ultisource. Perlakuan biochar diperkaya larutan campuran ekstrak rumput laut dan pupuk N diaplikasikan ke tanah masam yang telah diidentifikasi sampai tingkat grid group. Tiap perlakuan biochar alang-alang diperkaya larutan pupuk urea yang dilarutkan dalam ekstrak cair rumput laut jenis berbeda dicampurkan ke tanah secara merata di dalam wadah. Kemudian tanah yang telah diaplikasikan biochar diperkaya dimasukkan ke dalam polybag dan tiap perlakuan disediakan 5 polybag percobaan. Yang kesembilan adalah penyemaian. Nah, media tanam yang digunakan untuk penyemaian ini adalah tanah dan pasir dengan perbandingan 1:1. Sebelum disemai, benih kedelai terlebih dahulu di framing dengan cara direndam dengan air selama 12 jam. Setelah itu, ditanam di dalam baki, dan satu baki itu berisi dari 25 benih kedelai. Semaian ini disiram setiap hari. Kemudian penanaman. Tiap polybag percobaan berisi satu lubang tanah. Lubang tanah dibuat dengan memasukkan pipa ke dalam tanah kemudian diangkat. Bibit yang telah disortir ditanam dan ditutup menggunakan tanah di sekitarnya. Pemeliharaan. Pemeliharaan yang dilakukan berupa penyiraman yang dilakukan pada sore hari sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian ada penyiangan dan yang ketiga ada pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya ada pemanenan. Nah, pemanenan ini dilakukan ketika kedelai telah memasuki tahap R8 atau saat polong telah matang sempurna yang ditandai dengan 95% polong pada batang utama telah mencapai warna matang penuh, yaitu berwarna coklat. Kemudian ada pengambilan sampel tanah. Sampel tanah diambil pada satu polybag dari tiap perlakuan pada tahap perkembangan R5. Polybag dimasukkan ke dalam baskom, kemudian seluruh isi polybag dikeluarkan secara perlahan. Sebanyak 500 gram tanah yang telah dipisahkan dari akar dimasukkan ke spare pack. Sampel kemudian diangkut ke laboratorium untuk diekstrak. Selanjutnya, ekstraksi dan identifikasi nematoda tanah. Sebanyak 250 gram dari tiap subsampel tanah diekstrak menggunakan teknik Bjorkman-Funnell. Nematoda disaring menggunakan penyaring ukuran 38 mikrometer per lubang. Tiap sampel nematoda di oven selama 45 menit pada suhu 70 derajat Celcius, kemudian didinginkan. Nematoda disaring kembali pada penyaring 38 mikrometer dan dialirkan menggunakan alkohol 70% ke dalam botol sampel yang telah berisi TAF. Setelah itu disimpan dalam ruang berpendingin selama 24 jam. Nematoda dihitung di bawah mikroskop stereo. Karakteristik morfologi nematoda diidentifikasi mengikuti panduan dari Dindal 1990, Panesar dan Marshall 2005, dan ABB et al. 2006 sampai tingkat famili di bawah mikroskop cahaya Leica pada pembesaran 400 kali. Setelah itu, individu dari tiap taksa diidentifikasi sampai tingkat genus dan dialokasi ke dalam kelompok trofik mengacu kepada literatur Yates et al. 1993. Biomasa nematoda menggunakan rata-rata biomasa dari nematoda yang diperoleh dari NINJA, Nematoda Joint Indicator Analysis System. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok. Perlakuan yang diuji adalah biochar alang-alang diperkaya larutan pupuk urea yang dilarutkan dalam ekstrak cair rumput laut jenis berbeda, yakni K. alvarezi, Sargassum sp, dan Ulva lactuca. Taraf perlakuan terdiri atas yang pertama ada CB0 yaitu tanpa biochar, kemudian ada CBU0 yaitu biochar tanpa diperkaya. Yang ketiga ada CBUK yaitu biochar diperkaya larutan urea dalam ekstrak Capapicus alvarezi. Yang keempat adalah CBUS yaitu biochar diperkaya larutan urea dalam ekstrak Sargassum sp. Dan yang kelima adalah biochar diperkaya larutan urea dalam ekstrak Ulva lactuca atau CBUU. Variabel pengamatan. Yang pertama ada komunitas nematoda tanah yang terbagi menjadi kerapatan takson dan kelompok tropik nematoda, dan indeks keragaman komunitas fungsional nematoda yang terdiri atas maturity index,
Maturity Index 2-5, Plant Parasite Index, Sigma Maturity Index, Indeks pengayaan, indeks struktur, indeks channel, indeks basal, metabolic footprint. Kemudian ada komponen pertumbuhan yang terdiri atas tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah daun, luas daun, berat kering akar, berat kering mesin-mesin organ, dan berat kering total tanaman. Dan komponen hasil yang terdiri atas jumlah polong, berat polong per tanaman, jumlah biji per polong, berat biji per tanaman, kelembaban biji, dan berat biji per 100 gram. Analisis data. Semua data pengamatan sebelum diuji ANOVA dilakukan uji normalitas. Data pengaruh perlakuan terhadap komunitas nematoda tanah, pertumbuhan, dan hasil kedelai dianalisis menggunakan ANOVA pada taraf P lebih kecil dari 0,05. Apabila menunjukkan pengaruh nyata, akan dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf P lebih kecil dari 0,05. Sedangkan jika P lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut ditransformasikan. Data hasil transformasi yang tidak memenuhi normalitas dilakukan uji ANOVA non-parametrik Ruskal-Wallis-Hall. Analisis salin hubungan antara kelimpahan dan keragaman fungsional nematoda tanah, komponen pertumbuhan, dan hasil kedelai digunakan korelasi bivariat Spearman pada P lebih kecil dari 0,05. Semua data ini akan diproses menggunakan software SPSS versi 25.0. Berikut adalah denah penelitian. Terima kasih telah presentase proposal penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.